Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Sobat PPATK semua. Semoga kita sehat dan bahagia selalu. Pagi ini kita diskusi tentang urgensi percepatan penetapan rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal. Kalau kita singkat jadi RUU PTUK. Bukan UK ya. PTUK, pemberantasan transaksi uang kartal. Masalahnya Sobat PPATK, banyak sekali uang yang beredar tanpa bisa dikontrol oleh pemerintah ya. Karena banyaknya penyelundupan uang-uang yang masuk dari dalam maupun keluar negeri. Itu salah satu problem. Dan kedua, kita kan sudah memasuki era 4.0 di mana uang kartal, uang tunai itu sudah semacam nggak zaman lagi ya. Zaman now tuh khususnya anak-anak milenial, teman-teman Sobat PPATK semua kan udah pakai e-money ya, Flash, kemudian Dana, OVO, dan menggunakan alat transaksi yang canggih lainnya ya. Nah, jadi latar belakangnya apa? Urgensi dari percepatan penetapan RUU pemberantasan transaksi uang kartal ini. Nah, kalau kita lihat latar belakangnya Sobat PPATK, salah satu perkembangan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang telah kita sama-sama upayakan bersama PPATK yaitu menyusun rancangan undang-undang tentang pemberantasan transaksi uang kartal. Pada hakikatnya RUU ini tidak semata-mata dimaksudkan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang, tetapi juga bertujuan untuk mendukung program pemerintah yaitu Gerakan Nasional Non-Tunai dan Inklusi Keuangan. Tentu ya, hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi, revolusi industri 4.0 termasuk program pemerintah terkait dengan perdagangan nasional berbasis teknologi atau e-commerce. Nah, selain itu, rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal ini memiliki dua substansi utama. Pertama, ya, ada batasan nilai berikut pengecualian atas batasan nilai transaksi uang kartal. Nah, ini kalau kita dilihat di RUU itu dicantumkan pada pasal 3 sampai dengan pasal 13. Kemudian serta pengawasan pembatasan transaksi uang kartal diatur pada pasal 13 sampai dengan pasal 17. Nah, batasan nilai transaksi yang dapat dilakukan transaksi dengan menggunakan uang kartal dengan nilai paling banyak 100 juta. Sehingga dalam hal setiap orang akan melakukan transaksi di atas batasan nilai dimaksud, wajib dilakukan secara non-tunai melalui penyedia jasa keuangan ya, seperti bank ya. Kemudian RUU ini juga mengatur 12 transaksi yang dikecualikan dari ketentuan pemberantasan transaksi uang kartal. Selanjutnya terkait dengan pengawasan penerapan RUU. Pemberantasan transaksi uang kartal ini akan dilakukan oleh Bank Indonesia, kecuali pengawasan yang dilakukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang itu dilakukan oleh PPATK. Nah, Sobat PPATK perlu tahu juga nih seperti apa ya proses dari penyusunan rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal ini. Pertama, rancangan undang-undang ini terkait dengan pembatasan transaksi uang kartal itu sudah kita susun dan bahas bersama sejak tahun 2014. Jadi sampai sekarang ini
sudah berapa tahun tuh? 8 tahun ya. 8 tahun bukan? 2014 sampai sekarang 2022. Ya, 8 tahun ya. Dengan mengikut sertakan kementerian lembaga yang berkaitan dengan substansi. Kemudian kita kumpul ya kementerian, lembaga terkait. Nah, di sana ada PPATK, kemudian ada Setnek, ada Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Kejaksaan Agung, Otoritas Jasa Keuangan, KPK, Kepolisian, BPHN, akademisi ya dari Universitas Indonesia dan akademisi lainnya serta tenaga ahli. Nah, lalu kemudian rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal ini masuklah dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas tahun 2018 ya sebagai rancangan inisiatif dari pemerintah. Nah, ini kemudian dikarenakan rancangan undang-undang tentang pemberantasan uang kartal ini telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan untuk dapat dimasukkan sebagai salah satu RUU prioritas tahun 2018 dalam prolegnas yang ditetapkan oleh pemerintah bersama dengan DPR. Lalu kemudian rancangan undang-undang tentang pembatasan transaksi keuangan kartal ini disampaikan kembali kepada Presiden melalui Surat Menteri Hukum dan HAM tahun 2017 yang lalu, ya kan? Lalu kemudian 2017 juga rancangan ini disampaikan kembali ya, namun oleh Menteri Setnek disempurnakan substansinya terkait masukan dari BI waktu itu ya. Kemudian Setnek telah menyampaikan kembali permintaan paraf atas RUU PTUK ini kepada Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menkumham dan Kepala PPATK pada 2017 juga yang lalu ya, pada bulan Juli. Nah, dari sini kita lihat semua sudah memberikan paraf dan telah disampaikan kepada Presiden pada September 2018. Nah, lebih lanjut dalam mendorong percepatan pembahasan RUU PTUK ya, ini dan pengkinian proses penyampaian RUU-nya sebagai bukti telah diselesainya pembahasan di tingkat pemerintah. Kemudian Menko Polhukam kembali menyampaikan RUU tersebut kepada Menkumham pada Juli 2021. Perihal penyampaian ya, kemudian sekaligus ya ketika itu juga dengan penyampaian RUU perampasan aset ya tahun juga oke. Nah, lalu rekomendasinya apa sih dari urgensi rancangan undang-undang pemberantasan transaksi uang kartal ini? Coba kita lihat Sobat PPATK. Pertama ya, RUU ini dapat mendorong masyarakat melalui kegiatan perekonomian yang efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian menyediakan transaksi keuangan yang lancar dan aman yang sejalan dengan kebijakan non-tunai dan strategi nasional keuangan inklusif. Kemudian bisa mendorong penggunaan transaksi keuangan non-tunai yang bermaksud untuk mengurangi risiko masyarakat dalam bertransaksi, juga mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap uang kartal, dan tentunya ya mendukung program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya. Sobat PPATK kemudian kembali ya melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM
untuk merekomendasikan agar dimasukkannya RUU PTUK ini ke dalam perubahan prolegnas prioritas tahun 2022. Ya sayangnya Sobat PPATK, kembali RUU PTUK ini tidak masuk ke dalam RUU prioritas tahun 2022. Mudah-mudahan ya dengan dukungan doa dari Sobat PPATK, tahun 2023 nanti RUU PTUK ini, pemerasan transaksi uang kartal ini bisa masuk ke dalam prolegnas tahun 2023. Kalau backgroundnya yang bisa kita lihat ya, itu kan uang tunai, uang kartal itu kan cukup banyak beredar di masyarakat ya, khususnya uang mata asing di Indonesia ya. Kita lihat banyak uang beredar seperti mata uang hasil dolar Singapura, dolar Amerika ya. Bahkan pada tahun-tahun 2015 lalu, kalau Sobat PPATK ingat, itu di tengah masyarakat ya, khususnya di tengah para elit yang ada, itu beredar uang satu lembarnya 10.000 dolar Singapura. Itu kalau dirupiahkan berapa tuh kira-kira? Katakanlah 10.000 satu dolarnya, berarti 100 juta ya. Kali 10.000 kali 10.000, 100 juta ya. Nah, kalau untuk menyuap misalnya seseorang gitu 3 miliar gitu ya, itu kan cuman berapa lembar dilipat di kantong aja udah bisa kan, tanpa perlu misalnya harus seperti kasus kemarin ya, untuk menyuap seorang menteri misalnya itu pakai kardus durian gitu ya. Dan memang indikasi artinya penggunaan uang mata asing itu digunakan sebagai korupsi itu fakta ya. Ketika banyak terungkap di pengadilan gitu ya, ataupun OTT, itu banyak uang-uang cash yang disita oleh penyidik dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing. Nah, karena indikasi itu Sobat PPATK, ada mata uang 10.000 satu lembar, kemudian kita berkoordinasi dengan FIU-nya Singapura, STRO, namanya STRO, dan kita minta kepada mereka supaya ditarik mata uang Singapura dengan nilai satu lembar 10.000. Alhamdulillah mereka menyetujui permintaan kita, kemudian ditarik, dan kita lihat jarang sudah beredar ya sekarang ini mata uang tersebut. Kemudian beredar lagi nilai mata uang yang 1.000, satu lembarnya itu nominalnya 1.000 dolar ya. Ini juga kita konsultasikan, kita bicarakan ya, dan akhirnya memang ditarik juga dari peredaran. Tapi meski demikian uang-uang itu tetap saja ya banyak beredar, dan ini salah satu hal yang krusial ya, kenapa RUU ini penting untuk diundang-undangkan. Karena tadi untuk mencegah ya tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan efisiensi yang terjadi ya dengan penggunaan uang kartal ini cukup fantastis ya. Bayangkan ya, Bank Indonesia per tahun itu puluhan miliar ya untuk mengeluarkan dana mencetak uang. Tapi dengan pembatasan uang kartal ini tentu biaya untuk itu dengan sendirinya akan banyak terkurangi. Begitulah Sobat PPATK ya. Kalau kemarin Pak Kepala sudah menyinggung ya bagaimana ratusan triliun uang yang dibawa baik ke dalam maupun ke luar negeri ya. Dan bahkan di Singapura ada satu mall ya, tempat untuk bertransaksi
transaksi mata uang ini. Terus Sobat PPATK dukung ya agar RUU pembatasan uang kartal ini cepat menjadi prioritas ya DPR RI di dalam pembahasannya. Semoga tahun depan RUU ini sudah dibahas, masuk prolegnas sehingga diundang-undangkan. Salam sehat selalu Sobat PPATK. Sampai jumpa di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya M. Natsir Koga. Kalau bersih, kenapa harus risih?